kata. Nah, baik. Nah, ini pengajaran. Kata dasarnya adalah ajar, kemudian mengajar, mengajari, mengajarkan. Yang dalam bahasa Inggris ini disebut teaching. Orangnya kan jadi teacher kan, guru. Kemudian ada juga learning. Learning sama, kata dasarnya sih ajar. Ya, kata dasarnya sih sama, ajar. Ajar, kemudian kata kerjanya belajar. Pelajari sama, biasanya digunakan dalam bentuk pasif. Pelajari bab 2 ya. Nah, kemudian ini bentuk aktifnya, mempelajari. Saya akan mempelajari bab 2 saja. Nah, orang yang mempelajarinya itu adalah pembelajar, bukan pembelajar. Nah, seperti kalian, itu pembelajar, gitu kan. Jadi yang mempelajarinya. Kemudian prosesnya mempelajari dan hasilnya adalah pelajaran. Nah, yang ketiga pembelajaran. Pembelajaran itu instruction. Sama dasarnya ajar juga, belajar. Belajarkan. Belajarkan ini ya Bu Rini, ya. Kemudian membelajarkan. Nah, saya membelajarkan kalimat efektif ya kepada kalian, membelajarkan kalimat efektif. Nah, yang membelajarkan itu siapa? Gurunya kan, pengajarnya, dosennya. Jadi saya adalah pembelajarnya, bukan kalian. Kalau kalian tuh pembelajar yang mempelajari, bukan yang membelajarkan. Yang membelajarkan itu ada dari pihak gurunya gitu. Kemudian prosesnya pembelajaran, hasilnya belajaran, walaupun kata ini jarang digunakan. Nah, 3 kata ini yang sering tertukar-tukar orang itu. Ya, jadi pengajaran ada, pembelajaran juga ada, dan pembelajaran juga ada, dan semuanya benar. Nah, kemudian ada lagi yang ingin mana ya? Saya bicarakan berkaitan dengan, nah ini yang tadi saya katakan, menugasi. Kalau saya memberi tugas kepada mahasiswa, kan berarti saya menugasi, bukan menugaskan. Saya menugaskan pembuatan makalah kepada mahasiswa. Nah, ini dua-duanya adalah kata kerja transitif. Kata kerja transitif itu dua-duanya memerlukan objek, hanya objeknya berbeda. Coba selama ini Anda kalau misalnya Pak siapa atau Bu siapa memberi tugas kepada Anda akan mengatakan menugasi atau menugaskan. Biasanya aja yang biasa aja dulu. Nggak usah takut salah. Salah juga tidak didenda. Tugaskan, misalnya, Tugaskan, Bu. Nah, itulah yang salah. Karena kalau menugaskan berarti menjadikan tugas. Misalnya, saya menugaskan mahasiswa akuntansi untuk membuat makalah. Berarti Andalah yang jadi tugas, Anda yang dikerjain gitu. Menugaskan mahasiswa, jadi si mahasiswa itu yang jadi tugas gitu. Ya. Nah, itu kita buktikan sama dengan menghadiahi dan menghadiahkan. Contohnya ini. Kalau ada orang yang berulang tahun, katakanlah si Ibu Ani yang berulang tahun. Kemudian Nis akan memberi hadiah atau Dita. Dita menghadiahi. Nah, ini sama, menugasi dengan menghadiahi. Menghadiahi siapa? Orangnya. Dua-duanya memerlukan objek. Nah, apa? Hadiahnya apa? Nah, yang dijadikan hadiah ini mawar, yang dijadikan tugas adalah makalah. Jelas nggak? Nah, mengapa bisa sama? Nah, yang sama memang kata itu dilihat dari perilakunya. Kata menugasi kan kata dasarnya tugas, menghadiahi juga kata dasarnya hadiah. Maksudnya sama-sama kata benda. Nah, untuk mengecek bahwa kata itu kata benda gimana? Hari ini saya mempunyai 2 tugas. Bisa dihitung kan? Hari ini saya mendapat 2 hadiah. Nah, bisa dihitung kan? Nah, jadi karena kata dasarnya itu sama sebagai kata benda, makanya perilakunya akan sama jika mendapat awalan me dan akhiran i, awalan me dan akhiran kan. Kan tidak mungkin Dita menghadiahkan
Atau misalnya Nisfatur, Nis ibu Anda berulang tahun, masa Nisfatur menghadiahkan ibu? Kan nggak mungkin. Nah itu sama dengan ini, dosen menugaskan mahasiswa. Kalau Anda menggunakan dosen menugaskan mahasiswa, berarti di sini nanti sama, si Nisfatur menghadiahkan ibu. Nah, kalau ini ya, kalau ini ke sini, nah itu makanya perilaku kata ini sama, menugasi orang, menghadiahi orang, menghadiahkan bendanya. Jelas, ini tambahan yang lalu sih, ini tidak ada di PPT. Nah, ini dia juga yang sering terjadi. Direktur stan itu mempunyai bawahan. Bawahannya itu kan ajur, katakanlah. Nah, kemudian orang pasti akan banyak menggunakan yang atas kan, direktur stan membawahi. Suara saya jelas? Nggak perlu pakai ini? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oh ya udah, tapi saya bisa dengar suara kalian kalau gini. Kalau pakai ini tuh sebetulnya nggak enak, ganjel gitu kupingnya. Nah, jadi gini. Coba Anda lihat tangan saya, soalnya nggak bisa gambar nih saya. Oh, di kelas saya gambar tuh. Saya gambar direktur stan. Tapi jangan bilang-bilang ya gambar saya jelek gitu. Ini misalnya direktur stan. Kalau yang selama ini digunakan kan membawahi. Kalau direktur stan membawahi beberapa orang direktur. Misalnya ya beberapa kajur, misalnya di sini ada kajur membawahi. Berarti ini yang katakanlah yang kiri ini direktur stan. Berarti direktur stan itu ada di sini, ada di bawah kajur. Kalau membawahi. Nah, padahal maksudnya ini direktur stan menjadikan kajur itu ada di bawah. Jadi di sini direktur stan membawakan beberapa orang kajur. Kemudian seorang kajur membawahkan beberapa orang kaprodi. Di sini kajur, di sini kaprodi. Nah, yang ini yang sudah lama sekali, lamanya sekali nih, sekali ya, lama banget lah ya, sudah keliru. Selalu dikatakan membawahi beberapa orang kajur. Nah, harusnya membawahkan. Sama juga gini, Menteri Keuangan membawakan beberapa orang direktur jenderal. Ini Menteri Keuangan, di sini beberapa orang direktur jenderal kan, menjadikan direktur jenderal itu ada di bawah, seperti apa yang disebut dalam kata dasar. Nah, kalau Menteri Keuangan membawahi beberapa orang direktur jenderal, berarti ini direktur jenderal, Menteri Keuangannya ada di sini, gitu. Kan jelas tidak mungkin. Tetapi orang sudah sangat biasa menggunakan kata yang salah. Jadi ketika dibenerin gitu ya, pasti suka ngambek gitu. Ah jadi aneh sih, oh jadi ini jadi itu, gitu loh orang itu. Karena gini, saya katakan mengapa sering dapat orang sering ngeluh, kok ternyata susah, karena biasanya pemakai bahasa itu sudah sangat terbiasa menggunakan kata yang salah gitu, dan dianggapnya itu sudah benar gitu. Contoh, saya tidak di salah satu grup dosen, Mbak, saya sudah mengirim RPS ya ke pos L. Nah, ke pos L. Dosen lain ada yang ketawa. Pos L, katanya pos L itu apa? Kantor pos katanya gitu. Nah kan kalau nggak ngerti ya nggak usah berkomentar gitu kan. Kok pos L? Pos office gitu, apalah. Pokoknya komentarnya nggak enak lah. Sebagai orang bahasa itu kalau tim saya baca juga akan tersungging gitu. Harusnya yang nggak tahu ya wes gitu ya, nggak usah berkomentar, harusnya tanya, Bu, kenapa jadi pos L gitu, jangan malah kayak ngetawain gitu. Nah, pada umumnya orang tuh tidak mempunyai sikap positif gitu kan. Kalau misalnya nanya kan saya beritahu juga gitu. Post office elektronik apalah, pokoknya di situ kayak ngenyek gitu ya, kayak ngenyek. Terus saya katakan, Pak, kalau ya, kenapa nggak surat elektronik? Tidak salah, kalau lebih baik gunakan surat elektronik, surel daripada email. Tetapi yang dikirim melalui email itu kan tidak hanya surat, bisa foto, bisa video, bisa apapun gitu. Nah, kalau surat itu seolah-olah surat saja gitu, jadi lebih sempit. Makanya si mailnya itu, si mailnya itu
itu diterjemahkan dengan pos gitu, pos elektronik itu. Jadi nggak usah lah pakai ngenyek-ngenyek gitu kayak ngenyek bahasa gitu. Nah itulah pada umumnya orang Indonesia tuh gitu, apa seperti yang ke Inggris, jadi seolah-olah yang lebih tahu, mbok ya nanya gitu. Itu nggak nanya pun saya jelaskan gitu akhirnya. Nah gitu ya. Nah jadi ini contoh lagi, misalnya si Dila menghindari kemacetan, apa bedanya dengan menghindarkan kemacetan? Coba siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab boleh pulang kampung kok. Ya udah di kampung Bu ini, udah di kampung halaman. Ayo, apa bedanya? Si Dila itu menghindari kemacetan. Dua-duanya benar nih, menghindarkan kemacetan. Apa bedanya? Yang bisa jawab dikasih kue. Ayo jawab. Bangun, bangun masih pagi. Ini enak nih jam pagi. Saya tuh senangnya malah jam pagi. Ya paling ke jam kedua lah. Kalau biasanya kan kita jam 2 ya. Ya. Kemacetannya yang dihilangkan, Bu. Ya, yang yang mana? dihindarkan. Yang tadi, Yang Bu. bawa. Iya, kan itu ada dua. Yang dua yang mana? Yang dua apa bedanya gitu? Misalnya si Dila menghindari kemacetan dengan menghindarkan tuh apa bedanya? Oh, kalau yang apa itu? Kalau yang atas itu dilanya yang menghindari, Bu. Kalau yang bawah itu kemacetannya yang dihindari, Bu. Dihindarkan. Nah, Siapa ini? dihindarkan. Ini siapa? Oh, Natasha, Bu. Hah? Natasha. Ya. Oh, Natasha. Mana fotonya? Nggak ada. Oh, pakai Keluar. foto tadi. Oh iya, Iya, Bu. iyalah pengen lihat juga lah saya yang mana. Oh, pengen lihat saya, Bu. Lah iyalah. Oh iya, Bu, Masa iya, Bu. Udah, Bu. curang kalian itu. Kalian bisa lihat saya. Saya tidak bisa lihat kalian. Ayo, Natasha. Nasihat Natasha kita. Iya, Ini. Bu. Dipanggilnya apa? Natasha, Bu. Natasha. Iya. Dari Dari Surabaya, Bu. Waduh, ibunya oh iya. lupa ini ibunya ya. Lah iyalah lupa kelasnya aja udah 4 ini. Oh Terus iya, Bu, maaf. kita nggak nggak bertemu lah gimana lah mau hafal. Kalau biasanya di Oh, kelas iya. kan manual saya manggil satu persatu tiap datang. Satu mengecek kehadiran kalian, yang kedua saya bisa hafal itu kalau kayak gitu. Nah ini ki piye? Oh Ya iya, Bu, nggak maaf, Bu, bisa maaf. toh, Rek. Iya, Bu, iya, Bu. Ya, Rek. Gak bisa toh ya. Gak bisa toh, Rek, gitu kan ke Surabaya Iya, ya. Bu, benar, iya, Bu, benar. Ya, kalau menghindari si Dilanya yang muter cari jalan yang lain. Misalnya di depan itu di stand itu kan suka macet. Menyeberang aja susah. Kemudian si Dila itu mencari jalan lain, di sana macet, pindahlah cari jalan yang dari belakang, dari ceger. Nah, tetapi kalau si Dila itu menghindarkan, si Dilanya itu membantu petugas atau membantu polisi untuk agar kemacetan itu tidak ada lagi gitu. Misalnya dia entah gimana caranya. Nah, itu kan tugas mulia yang tidak mungkin itu nomor 2 itu gitu. Itu memang pasti kadang kalau di depan stand itu aja mau belok atau mau apa kan yang bantu satpam. Nah, si Dila bantu itu, si bapak itu menghindarkan kemacetan. Jadi kemacetannya itu sudah tidak ada lagi. Kalau yang pertama tetap masih ada gitu. Nah, jadi yang berbeda, yang sama itu hanya ini. Saya menamai anak itu Natasha dan saya menamakan anak itu Natasha gitu. Nah, itu tidak ada bedanya, maksudnya sama gitu. Kalau yang lainnya pasti ada bedanya. Coba aja. Natasha menyeberangi sungai. Tidak mungkin Natasha menyeberangkan sungai gitu. Ya. Jadi Natasha udah mau habis ya. Natasha menyeberangi sungai, tetapi Natasha menyeberangkan anak kecil itu. Misalnya ada anak SD tidak bisa menyeberang, membantu, jadi menyeberangkan gitu. Nah itu jelas berbeda kan, menugaskan. Misalnya Menteri Keuangan menganugerahi pegawai atau menganugerahkan pegawai. Ayo, Menteri Keuangan menganugerahkan pegawai yang berprestasi atau Menteri Keuangan menganugerahi pegawai yang berprestasi. Ayo jawab semuanya. Kalau yang ayo apa bedanya? Cepat.
Menganugerahi, Bu. Ya, sama dengan ini kan? Nih. Dengan menugasi tadi, Menteri Keuangan sama dengan ini, Menteri Keuangan menganugerahi pegawai yang berprestasi, ya. Tapi Menteri Keuangan menganugerahkan apa, misalnya bintang apalah gitu, menganugerahkan sesuatu kepada pegawai yang berprestasi. Nah itu, jadi makanya tadi saya katakan, kenapa nih kok saya tidak diberitai? Maksudnya diberi berita sama dengan ini. Kaget lah pasti kalian kalau akan mendengar begitu kan. Baiklah Bu, nanti kalau ada rapat lagi saya akan memberitai Ibu gitu. Kan yang lainnya dengar, loh kenapa Ibu Rini? Nah, jadi memberi berita maksudnya gitu. Kalau saya akan memberitakan Bu Rini, loh Bu Rini loh yang jadi berita gitu. Bu Rini tuh begini bawel, cerewet, gini gitu loh. Nah, itu memberitakan berarti. Jelas? Udah ya, jadi udah selesai itu pilihan kata, masih banyak sih. Cuma ya nggak mungkin lah ya persalin dia juga. Belum lagi istilah-istilah juga banyak. Nah itu Anda bisa sambil saja karena nanti kita ini berbicara tentang kalimat dulu. Nah kita sebelum ke materi yang itu pemanasannya di sini dulu. Supaya nggak rumit. Nah ini, coba Anda lihat kalimat ini. Kalimat yang pertama, menurut Anda, siapa yang harus dimatikan? Orangnya, Bu. Orangnya. Jadi ini kan subjek ini. Ini nggak saya besarkan karena kalau dibesarkan bisa nggak? Tuh kan ini ketutup juga nih kalian. Nah, yang merokok ini subjek. Ya, harap dimatikan itu predikat. Kalimatnya benar, tapi apakah benar kalimatnya? Maksudnya yang dimatikan adalah orangnya. Nah, jadi 6 kalimat ini benar, tetapi isinya yang bermasalah. Nah, pada saat membuat kalimat itu selain strukturnya benar, isinya juga harus benar. Nah, coba sekarang kalimat nomor 2 Anda lihat. Siapakah yang dapat dipecahkan dengan alat pemecah batu ginjal? Coba nomor 2 itu. Pasien. Pasiennya. Nah, pasiennya kan ada pasien. Pasien itu mempunyai batu ginjal, diameternya sekian. Kemudian pasien itu dapat dipecahkan. Udah dia juga sedang sakit. Kemudian misalnya di sini ada alat pemecah batu ginjal. Nah, kemudian dapat dipecahkan si pasiennya. Jadi bukannya sembuh batu ginjalnya, pasiennya juga langsung titik. Tuh, ya. Nah, yang ketiga, menurut Anda siapakah yang dapat memanfaatkan daging dan juga diambil telurnya? Siapa? Peternaknya, Bu. Peternaknya kan. Emang Anda mau? Di sini peternak unggas. Selain dapat memanfaatkan dagingnya, di sini daging siapa? Bukan daging unggas, daging peternak. Karena di sininya pasti mengacu ke sini. Juga diambil telurnya. Ya siapa? Ya telurnya si peternak. Jadi si peternak itu harus bertelur dulu. Kemudian Anda ambil. Nah, siapa yang mau dagingnya peternak? Siapa juga yang mau telur si peternak? Nah, kan harusnya unggas selain dapat dimanfaatkan dagingnya, baru nyanyi ke unggas. Juga diambil telurnya. Telur unggas maksudnya. Tapi kalau mau pakai peternak bisa. Peternak unggas selain dapat memanfaatkan daging unggas, juga mengambil telur unggas. Nah, itu karena ketidaksejajaran. Makanya kan kalimat itu harus sejajar juga. Kemudian kalimat nomor 4, menurut Anda tenaga pengajar itu sudah ada atau belum? Coba lihat, sudah ada atau belum? Coba diamati.
Sudah, Bu. Sudah ada kan? Nah, sebenarnya kami mohon agar Bapak membantu. Nah, kalau ini kan hanya membantu tenaga pengajar, bukan mengajar. Jadi kalau membantu tenaga pengajar ngapain? Ya bawakan laptop, memasang-masangkan laptop di kelas, memasangkan layarnya dan sebagainya itu. Nah, padahal maksudnya adalah intinya minta Anda mengajar atau Bapak mengajar kan, bukan membantu tenaga pengajar. Bapak misalnya dulu kami mohon agar Bapak menjadi tenaga pengajar dalam kegiatan tersebut atau dalam diklat itu. Nah, kalau ini di museum, yang membawa tas harap dimasukkan ke loker. Siapa yang dimasukkan ke loker? Yang Yang bawa membawanya bawa lah. tas. Emang cukup lokernya. Lah kalau orangnya besar gimana? Makanya huruf itu huruf kapital, jangan huruf besar. Nanti kalau orang yang berbadan besar tersinggung loh. Nah, apakah harus mutilasi? Nah, jadi kalimatnya sih benar. Jadi gini, yang membawa tas itu subjek, harap dimasukkan predikat, ke loker itu keterangan. Nah, apalagi nomor 6. Obat ini menghilangkan seriawan dan bibir pecah-pecah. Mau nggak Anda minum obat itu? Seriawannya hilang, tapi bibir juga udah satu-satunya hilang juga loh. Kan suka ada tuh iklan obat ini dapat menghilangkan tenggorokan kering, hidung tersumbat dan bibir pecah-pecah. Oh, bukan sembuh itu. Hidungnya hilang, tenggorokannya juga hilang, bibirnya juga hilang semua setelah minum obat itu. Nah, makanya nggak laku obatnya. Jadi harusnya gimana di sini nomor 6 itu? Coba. Supaya bernalar lah, masuk logika. Menyembuhkan. menyembuhkan, Bu. Menyembuhkan, bukan menghilangkan. Kalau seriawan, menyembuhkan seriawan, menyembuhkan bibir pecah-pecah dan tenggorokan kering gitu. Jadi harus sejajar juga gitu. Nah intinya ini kalimat itu harus mengandung unsur-unsur ini. Nanti kejelasannya di sana. Di sana banyaknya studi kasus. Nah, ini dulu bahwa sebuah kalimat itu unsur-unsurnya ada subjek, ada predikat. Kemudian apa sih subjek? Nah, kalau yang di belakang predikat itu pasti objek. Setelah itu pelengkap. Nah, kalau mau bebas, yang bebas itu cuma keterangan. Kalau keterangan itu dia bebas dimanapun, dia tidak menjadi masalah. Gitu. Kalau objek itu pasti di belakang predikat. Nah, kalau pelengkap bisa di belakang predikat, bisa juga seperti ini kan langsung pelengkap. Dia di belakang subjek, di belakang predikat. Tetapi kalau objek juga pasti di belakang predikat. Nah, kalau ada dua-duanya biasanya ya objek duluan gitu. Intinya gitu. Cirinya dulu. Waduh, suara masuk ya? Dengar nggak? Ada suara masuk ya? Terganggu nggak? Dengar enggak kok, Bu? Enggak, Kalau terganggu saya pindah ruangan. Ini sebelah sedang ada yang dibenerin gitu. Sebelah rumah. Enggak, Bu. Nah, ini ciri subjek. Subjek dulu, apa sih subjek itu? Ya, jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Dia mahasiswa STAN. Dia bekerja di Kementerian Keuangan. Apa atau siapa yang bekerja di Kementerian Keuangan? Apa atau siapa yang mahasiswa STAN? Itu jawabannya adalah subjek. Kemudian bisa pakai itu. Kalau dalam ini majemuk, nanti ada bisa didahului kata bahwa. Bisa juga menggunakan keterangan pewatas yang
yang berbaju merah itu adik saya. Nah, yang berbaju merah itu adalah subjek. Makanya kalau di surat-surat itu di SK kan suka yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu maksudnya subjeknya orangnya. Yang kedua, nah bisa berupa biasanya berupa nomina. Nomina itu kata benda atau frasa nomina. Gabungan kata benda. Nah, kemudian predikat itu merupakan jawaban atas pertanyaan mengapanya. Ya, jadi kalau sebuah kalimat itu untuk mencari subjeknya kita tangkap dulu predikatnya. Kalau sudah satu tertangkap, itu pasti akan tertangkap. Gitu. Dapat diingkarkan dengan tidak. Dia tidak mengikuti PJJ, tetapi jalan-jalan di mall, bukan mall ya, mall. Kemudian dia bukan mahasiswa akuntansi, melainkan mahasiswa pajak misalnya. Bisa disertai kata-kata ini aspek dan modalitas itu sedang, akan, gitu kan, bisa itu. Kemudian saya akan mengerjakan tugas. Saya sudah mengoreksi. Nah, itu sudah, akan. Bisa disertai kata adalah ya. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin is atau are. Saya adalah. Nah, kalau saya adalah itu bisa, tetapi saya dosen atau saya mahasiswa saja sudah bisa. Tapi kalau secara eksplisit itu saya adalah gitu. Nah, ini kalau predikat itu semua kata bisa. Bisa semua kata. Bisa kata benda, kata bilangan, kata sifat gitu. Kalau objek wajib, tapi wajibnya dalam kalimat majemuk dalam kalimat transitif ya. Karena memang transitif itu kalimat yang memerlukan kalimat yang predikatnya memerlukan objek. Nah, jadi wajibnya dalam transitif ya. Kemudian pasti di belakang predikat tadi tidak didahului preposisi. Nah, kalau dibalik dalam kalimat pasif, si objek itu bisa menjadi subjek. Kalau pelengkap tidak bisa, gitu. Juga tidak bisa menggunakannya. Seperti tadi loh, unggas itu. Ya. Malah saya yang mengambil telurnya. Telur siapa? Telur unggas gitu. Jadi bisa menggunakan kata gantinya. Kalau pelengkap tidak bisa. Nah, yang bebas itu keterangan. Dia dimanapun tidak masalah. Karena bukan unsur utama keterangan. Dan tidak terikat posisinya. Nah, contoh ini. Ini kalimatnya dapat dimengerti, tetapi strukturnya yang salah. Ya, itu sekilas aja pemanasan untuk subjek dan predikat. Pindah lagi ke sedikit bisa dipahami karena yang ini katanya lebih sulit. Berikutnya ya, intinya sih ada di sini. Cuma ini lebih panjang-panjang. Ini untuk 2 pertemuan. Oke. Oh, jadi lain kali kalau saya kirim materi, tolong satu orang bisa mengunduh dulu ya, download. Karena kalau ini mengingatkan saja karena GCR saya itu. Jadi kalaupun nanti tidak bisa dibuka dan kita keperluannya mendadak, bisa dari satu orang itu tinggal dibagikan di kelas ke grup. Nah, semua kan bisa ngunduh gitu. Itu jaga-jaga aja siapa aja yang sempat, NIS juga boleh, PJ atau sekretaris atau
ketua kelas untuk mewakili itu. Makanya barusan saya kaget, saya baru mau mulai dengan kalian, ada yang ini Bu tidak bisa dibuka. Loh kok nggak dari kemarin? Udah dibaca sih, udah bisa buka, bisa tapi tidak bisa diunduh. Nah saya kaget karena baru kali ini tidak bisa diunduh, karena selama ini ngunduh. Nah hanya, ya ini kejadian semester lalu, kan proses begini kan kita baru ya. Saya itu entah gimana gitu ngebersih-bersihin Google Drive kan banyak sekali, saya hapus-hapus. Nah, pas menjelang mau ujian itu mungkin ada satu anak yang rupanya belum ngunduh materi. Jadi selama ini lihat dia di situ aja gitu. Terus, "Bu, kok sudah tidak ada lagi?" katanya. Terus RPS juga kok sudah tidak ada lagi karena dia PJ ya harus nyerah-nyerahkan. Loh, kok nggak ada katanya gitu. Oh iya, mungkin itu. Saya waktu itu bersih-bersih HP karena HP saya kayaknya penuh banget. Pencet Google Drive, main buang aja gitu. Ya enak sih kosong. Taunya ada yang belum ini. Tapi ada temannya yang sudah ngunduh. Oh, terus katanya, "Oh nggak jadi deh Bu, nggak usah kirim lagi. Ini ada kok yang sudah ngunduh. Jadi itu aja. Tolong diatasi begitu. Ini kan penuh nih. Google Drive atau apalah ya, suka saya buka-buka kok penuh gitu. Apalagi nanti mau ujian, kirim lagi itu kan penuh. Dan saya nggak berani ngebuang kan kalau untuk LJU gitu. Jadi tolong ya ketua kelas tuh ya, pokoknya penanggung jawab PJ gitu. Pokoknya simpan aja dulu deh. Nah, ya. Baik. Nah, jadi tadi setelah kita berbicara tentang unsur utama itu subjek predikat. Kemudian struktur kalimat itu harus benar, juga harus tepat, ya. Nah, ini kalimat-kalimat yang akan kita bicarakan di dalam tata bahasa baku itu disebut kalimat simpleks, kompleks. Kemudian kalimat majemuk. Nah, ini sama kan dengan bahasa Inggris, ada complex sentence. Nah, kalau kita menggunakannya seperti ini, simpleks itu tunggal, kompleks itu majemuk, tapi majemuknya yang majemuk bertingkat. Nah, sedangkan majemuk setara itu yang kita sebut dengan majemuk setara. Dan ada campuran. Kalau campuran itu penggunaan dua kata penghubung yang digunakan atau konjungsi yang digunakan di dalam majemuk bertingkat dan konjungsi yang digunakan dalam kalimat majemuk setara. Ini tadi itu. Kemudian ragam lisan. Kalau ragam lisan ini ragam tulis lengkap. Ada ragam lisan bisa ini saja gitu. Tapi kalau ragam tulis harus lengkap gitu. Maknanya harus jelas. Tadi pilihan katanya tidak taksa. Seperti taksa itu apa? Ambigu. Ambigu itu mempunyai dua makna. Kayak tadi kan jadi timbul dua makna, yang dimatikan siapa gitu. Apalagi suka ada kalimat begini deh. Saya tulis di sini ya. Coba Anda amati, yang kencing harap disiram sampai bersih. Siapa yang disiram? Yang kencing, Bu. Ya iya, yang kencing. Kan kalau di toilet umum itu siapa yang mau disiram? Ya kita mau ke situ, masuk. Terus pasti ada tertulis di situ kan, kencing harap disiram sampai bersih gitu. Biasanya sih dengan kalimat tambahannya supaya yang lain menggunakannya lebih nyaman. Itu sih bukannya nyaman, kitanya yang basah kuyup. Kan ini subjek. Kencing subjek, harap disiram predikat sampai bersih keterangan. Nah, jadi bukan kencingnya itu. Ada juga sih pakai kencing, atau biasanya ada juga yang ini rada lebih halus nih kalau ini, yang buang air kecil. Nah, coba Anda amati, ini lebih parah loh. Kalau yang buang air kecil harap disiram, berarti kalau yang buang air besar enggak loh. Ya kan?
boleh nggak usah disiram. Karena di sini yang buang air kecil harap disiram. Berarti yang buang air besar nggak usah disiram. Nah, kalau yang atas itu lebih eksplisit, kencing, disiram. Sedangkan yang bawah apa nggak serem kita. Nah, itu biasanya gitu. Jadi dalam membuat kalimat itu selain unsur-unsurnya jelas juga tidak taksa. Jadi informasinya itu tidak menimbulkan makna ganda. Kemudian tidak berbunga-bunga, iya sudah pasti. Dan langsung pokok sasaran, langsung intinya, nggak muter-muter. Nah, ini pokok persoalan dalam sebuah kalimat. Biasanya kalimat itu sering tidak bersubjek. Padahal kalimat tunggal. Gitu. Anda boleh menyebutnya tunggal aja, nggak mau simpleks atau tunggal juga nggak masalah. Simpleks dan kompleks hanya digunakan ini sih. Untuk orang-orang bahasa sering di tata bahasa baku menggunakan itu, tapi kalau kita sudah akrab dengan tunggal, guru-guru aja masih akrab dengan istilah enak tunggal, majemuk bertingkat, campuran gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa. Yang penting Anda bukan istilahnya, yang penting Anda bisa memahami kalau ada kalimat semacam ini berarti ini majemuk bertingkat. Kalau ada kalimat semacam ini majemuk setara gitu aja gitu. Nah, coba. Subjek tidak didahului kata depan. Coba Anda lihat. Ini ada semua kah? Meta, nggak sama mengecek. Kalau ini mengabsen. Ada semua kah? Ngumpet semua nih? Ada, Bu. Ada ya? Ada sambil tiduran ya? Enak ya sambil tiduran ya. Sandi, Devina, ada semua kah? Nikomang, Amalia, Intan, Rifda, Rachel, Sinta, Danar, Nabila, Daniar, Mareta. Yang nongol cuman ibunya. Cuman emaknya yang nongol. Kalau gitu saya matikan kamera juga deh. Ya. Bisa tiduran juga saya jelasinnya, merem aja kan. Sambil merem gitu saya ngomong aja gitu kan. Sambil tiduran gitu ya. Ya itu kemarin ada yang komplain temen tim saya, aduh kalau mati kamera kan dengerin apa enggak ya? Dengerin, saya bilang gitu. Mau lihat kecantikan dan kegantengannya dong, masa diumpetin semua? Soalnya ada pada pakai HP juga ya. Kalau pakai HP kan emang pada mayoritas pakai HP atau pakai laptop ya? Sinta pakai laptop. Pakai gawai, Bu. Gawai, bagus lah. Bukan gadget-gadgetan ya. Ponsel, ada yang pakai ponsel. Saya aja pakai di ponselnya nggak ada Zoom. Jadi kalau sedang di jalan atau apa saya tidak bisa. Harus di laptop saya. Sinta dari mana, Sin? Sinta Okti? Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Bu. Oh, Banjarnegara. Danar. Ya kan pasti lupa lagi. Lah ketemu aja hilang, hilang. Saya pengen ngecek aja lah gimana kalau nggak kenal gini. Nanti bertemu di kelas, Udah nggak mungkin deh ketemu di kelas kita ya. Karena udah sampai Desember, udah sampai selesai. Baik, sekarang nggak apa-apa sih kalau yang pakai laptop itu bisa pakai kamera kan? Nah, Anda lihat kalimat ini. Bagi mahasiswa yang belum mengikuti tes hari ini kan keterangan. Dipersilakan predikat, untuk, dan seterusnya keterangan. Nah, artinya kalimat ini problem namanya juga. Artinya kalimat ini tidak ada subjeknya. Padahal tidak mungkin sebuah kalimat itu tidak ada subjek. Nah, berarti strukturnya adalah KPK.
Bukan KPK, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Kalau KPK-nya Ibu Rini itu keterangan, predikat, keterangan gitu. Nah, jadi bukan struktur BI. Nah, BI-nya Ibu Rini juga bukan Bank Indonesia, bahasa Indonesia. Nah, berikutnya. Nah, harusnya jadi di depan subjek, bukan di depan kalimat ya, di depan subjek. Di depan subjek itu tidak boleh ada kata-kata bagi, untuk, kepada yang disebut dengan preposisi. Nah, akhirnya setelah dibuang kata bagi, menjadilah subjek. Subjeknya mana? Apa atau siapa yang dipersilakan untuk mengikuti tes susulan pada Senin minggu depan sesuai dengan tadi di Salindia yang sebelumnya yang biru itu. Nah, siapa? Jadi terjawablah di sini kan. Nah, bagi mahasiswa yang dan seterusnya dipersilakan predikat gitu. Ya, jelas? Nah, akhirnya setelah dibuang kata bagi, ini sudah bisa kita ketemukan subjeknya. Mahasiswa yang belum mengikuti, ini predikat, ini tetap, ini jadi strukturnya. Ini bukan KPK ya, SPK lagi. Tolong diubah aja itu. Kan tadi KPK, karena sudah sesuai dengan. Nah, SPK. Sudah menjadi subjek, predikat, objek. Nah, jadi ketika Anda juga mempersilakan misalnya jadi pembawa acara atau menjadi moderator, mempersilakan. Nah, itu seperti pembawa acara di stand, itu sudah bagus, cuma selalu pakai kepada. Misalnya, mari kita ikuti sambutan dan arahan Direktur PKN stand. Sudah bagus tidak pakai Bapak. Karena jabatan itu tidak mengenal pembeda jenis kelamin Bapak itu, Bapak, Ibu, atau saudara ya. Jadi Bapak atau Ibu laki-laki atau perempuan kan nggak ada. Jadi yang terhormat, barulah setelah itu, setelah disampaikan, marilah kita ikuti sambutan dan arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Atau Menteri Keuangan saja juga sudah pasti, satu-satunya pasti huruf kapital. Nah, Ibu Sri Mulyani, saya persilakan. Acara berikutnya adalah sambutan atau apa dari Direktur PKN STAN. Nah, jangan kepada. Harusnya langsung Pak Rahmadi, kami persilakan atau saya persilakan, karena biasanya pembawa acaranya 2, jadi bisa kami persilakan. Itu artinya di depan subjek tidak boleh ada kata-kata tadi itu. Mana ya? Tadi sudah belum ya? Yang tidak boleh. Oh, nanti ada setelah ini. Nah, ya. Yang berikutnya, kalau apakah bagi itu menjadi menggunakan kata bagi itu salah? Tidak. Kalau mau pakai bagi, boleh saja, tapi di sini munculkan subjeknya. Jadi bagi mahasiswa dan seterusnya itu kan keterangan. Anda atau saudara itu kan subjek, dipersilakan. Nah, ini tetap boleh pakai bagi asalkan dibuat kalimatnya ada subjek dan ada predikat. Anda atau saudara dipersilakan untuk bla bla bla, untuk ini. Nah, itu jadilah selalu ada subjeknya. Nah, ini juga sama bagi peserta diklat yang mengikuti ini panitia. Nah, boleh panitia apa? Panitia diklat. Mempersilakan Anda atau saudara juga bisa gitu. Jadi yang pasti pokoknya ada subjek. Nah, kalau ini bisa bebas. Coba aja ini pindahkan ke sini. Coba Rahel baca. Baginya kita pindahkan ke belakang. Rahel Clarissa. Coba ada Rahel. Coba baca. Pindahkan si keterangannya ke belakang. Peserta diklat yang belum mengikuti tes hari ini, itu ya Bu? Ya, bukan. Kan ini peserta diklat itu misalnya mau pakai bagi. Nah, sekarang kita buktikan bahwa kalau keterangan itu dia bebas, mau letaknya dimanapun bisa. Nah, ini kan letaknya di depan.
Nah, sekarang coba letakkan di belakang, ada bedanya atau tidak, itu untuk membuktikan saja. Coba pindahkan ke belakang. Ini aja tinggal pindah. Anda mulai dari panitia, ininya letakkan di bawah gitu. Panitia mempersilakan Anda atau saudara untuk mengikuti tes susulan pada Senin minggu depan bagi peserta diklat yang belum mengikuti tes hari ini. Nah, bisa kan? Nah, makanya dia tuh bebas, letaknya dimanapun tidak masalah. Seperti contoh kalimat tadi kan, yang ini nggak bisa pindah-pindah ya, harus stop-stop dulu sih ya. Nah, itu maksudnya. Nah, ini juga salah. Salahnya apa? Penyebab salahnya. Bukan struktur baku juga ini, bukan struktur baku bahasa Indonesia. Kepada para hadirin yang berada di luar. Ini biasanya seorang pembawa acara juga. Itu kan keterangan. Ya. Kemudian kami persilakan. Itu predikat. Karena kami persilakan itu sama dengan dipersilakan. Bentuknya pasif, itu hati-hati itu. Jangan karena ada kami terus Anda menganggap bahwa kami itu subjek. Bentuk pasif. Kalau bentuk aktifnya kami Nah, kalau ini aktif, kami mempersilakan. Kalau kami persilakan atau dipersilakan itu bentuk pasif. Nah, jadi ini sama juga tidak bersubjek karena unsurnya jadi apa? Keterangan, predikat, keterangan, ini keterangan juga kan ada kata karena. Nah, akhirnya coba ini keterangan ini kita pindahkan. Karena acara akan segera dilanjutkan, kami persilakan hadirin yang masih ada di luar, masih berada di luar untuk memasuki ruangan. Nah, ini dia tuh yang bisa bebas kalau untuk keterangan. Sama gara-gara kata kepada, kalimat ini tadi tidak bersubjek. Nah, kalau mau pakai kepada boleh, tapi harus ada subjek. Anda atau saudara kami persilakan atau dipersilakan untuk memasuki. Nah, jadi akhirnya kalimat yang dari kepada itu sama dengan yang tadi bagi, itu sebagai keterangan. Kemudian ini subjek, predikat, dan seterusnya. Sampai sini. Paham atau tidak? Atau masih bingung? Silakan yang mau bertanya. Tidak usah takut, tidak usah malu. Bu, mau tanya, Bu. Ya. Predikat itu bisa di depan subjek nggak, Bu? Jangan subjek, bacanya subjek. Kalau subjek dalam bahasa Inggris, betul. Subjek. Tapi kalau bahasa Indonesia subjek. Ya. Subjek apakah bisa? Nah, contohnya gitu. Misalnya saya menyuruh Anda. Ini kan subjek predikat, ya. Tapi kalau saya ingin fokus pada predikatnya, ya bisa belajar. Anda. Nah, itu yang disebut dengan kalimat inversi. Inversi itu predikat mendahului subjek. Coba, kondisi pengungsi itu sangat memprihatinkan. Mana subjeknya?
Ya, cepat. Mana subjeknya? Kondisi pengungsi itu sangat memprihatinkan. Coba mana subjeknya? Nanti akan kita bisa buktikan apakah bisa atau tidak dibolak-balik. Kondisi pengungsi itu Ya, kondisi pengungsi itu subjek. Sangat memprihatinkan predikat. Ya. Nah, kalau kita ingin menekankan pada predikatnya, nah, kan bisa ini. Tapi tidak usah ada koma. Antara subjek dan predikat tidak ada koma. Antara predikat dan subjek duluan gitu. Yang predikat duluan juga sama, tidak ada subjek. Kan bisa. Sangat memprihatinkan kondisi pengungsi itu. Kan bisa kan? Nah, jadi ini yang kedua itu yang disebut dengan kalimat inversi. Jadi predikatnya mendahului subjek. Dia menangis. Menangis dia. Kan bisa juga. Tuh. Jelas ya? Jos 2. Bu, izin itu bertanya, terima Bu. kasih, Bu. Iya, silakan. Saya kok saya pahamnya itu yang kondisi pengungsi itu sangat memprihatinkan tuh, kondisi pengungsinya itu objek, Bu ya? Ya enggak dong. Kalau sangat memprihatinkan kondisi pengungsi itu, subjeknya mana? Kan enggak ada. Kalau saya, tapi nggak bisa kalau ini memang bukan kondisi pengungsi itu sangat memprihatinkan. Nah, itu kan sebagai bukan berarti karena ada di belakang memprihatinkan pasti sebagai objek. Kalau ditambahkan saya bisa. Saya sangat memprihatinkan. Atau kami ya. Kami nggak usah semua lah ya. Nah, itu baru beda lagi kalimatnya. Kami, subjek, memprihatinkan, sangat memprihatinkan, tapi artinya jadi lain. Kami sangat memprihatinkan, bisa sih. Kami sangat memprihatinkan kondisi pengungsi itu, ya sudah beda lagi strukturnya gitu. Kalau di sini, jadi kaminya. Kami subjek, betul, memprihatinkan, sangat memprihatinkan predikat, kondisi pengungsi itu sebagai objek, betul. Tetapi kalau kalimat yang tadi, yang pertama, itu tidak, karena subjeknya siapa? Kondisi pengungsi itu, gitu. Sangat Oh iya, Bu, memprihatinkan, paham, Bu. ya. Ya, Bu, makasih, Bu. Yuk, sama-sama. Sip. (9.20) ya kita, 9 berapa? Ingetin. 9.10 ya. 9.10, Bu. 9.10 ya. 9.10 berarti ini 20 menit lagi. Enggak, ini maksudnya portalnya itu loh. Jangan kelewat. Nah, yang berikutnya persoalan pada kalimat itu kadang-kadang atau banyak subjeknya itu 2 atau kan tidak boleh. Jadi gini, naskah proklamasi itu subjek, penyusunannya subjek lagi, dilakukan jelas predikat, di rumah ini keterangan. Nah, Anda jangan membuat kalimat seperti ini, jadi berjejer gitu antara nomina dan nomina. Jadi membuat kalimat itu tidak berpredikat, bukan tidak berpredikat, malah membuat kalimat itu salah, rancu. Nah, contoh yang sederhana adalah begini. Nah, ini juga sama nih. Soal itu saya belum jelas. Sama itu 2. Soal itu subjek, saya juga subjek. Belum jelas predikat. Nah, kalau kalimatnya semacam ini, justru yang satu itu harus dibuat keterangan.
Bagi saya soal itu belum jelas. Terus di tengah bisa enggak? Bagi saya soal itu belum jelas. Jadi bagi saya kan keterangan. Soal itu subjek, belum jelas predikat. Atau soal itu subjek, belum jelas predikat, bagi saya keterangan. Nah, itulah kita buktikan ternyata dia bisa di mana saja, karena bagi saya itu untuk keterangan semuanya, untuk sekalimat itu. Nah, kalau ada kalimat seperti itu, justru yang satu harus menjadi keterangan atau disusun ulang. Kalau tadi sih bisa dibuat jadi keterangan satu. Nah, ini penyusunan naskah proklamasi. Subjek, dilakukan predikat, di rumah ini keterangan. Terus atau dibuat naskah proklamasi disusun, bisa. Jadi ketika Anda harus mengubah sebuah kalimat, itu boleh beberapa versi asal artinya tetap tidak mengubah makna gitu ya. Jadi ini kan sama nih SPK, surat subjek predikat keterangan, ini juga sama gitu. Jadi jangan atau penyusunan naskah proklamasi itu disusun. Nah, itu juga jangan begitu, jangan membuat pengulangan kata. Contohnya ini aja. Yang salah ya. Kesalahan dari segi pilihan kata. Pembangunan jembatan itu ini juga salah. Harusnya gimana? Coba, pembangunan jembatan itu dibangun. Kan itu juga sama mengulang kata. Jangan sampai ada pilihan kata yang diulang seperti itu. Coba Nuriza, gimana perbaikannya? Nuriza dia. Iya, Boleh Bu. tulis di bawah, boleh. Atau siapapun. Ya, silakan. Cepat. Atau tulis aja kalau malu ngomong. Ya, cepat. Nur. Itu harusnya nggak usah pembangunan ya, Bu? Jembatan itu Harusnya. dibangun tahun lalu gitu. Ya, itu maksudnya gitu. Jadi di situ kan ada pembangunan dan dibangun. Jadi bisa perbaikan pertama, jembatan itu dibangun. Dibangun tahun lalu. Atau pembangunan. Atau dilaksanakan, atau apa gitu. Jadi jangan membuat pengulangan kata. Ada pertanyaan? Atau paham semua ya? Yakin? Nggak usah malu kalau mau bertanya. Atau melalui forum itu. Chat juga bisa. Coba sekarang Anda perbaiki kalimat ini. Perbaiki. Coba salsa 1, 2 meta. 3 Jihan, 4 Daniar. Coba 4 dulu. Boleh ditulis mana yang duluan, boleh. Boleh ditulis di chat supaya yang lainnya bisa lihat juga. Karena kalau suara nanti nggak terdengar juga. Cepat. Ini kalimatnya apa? Kesalahan. Silakan cepat. Ini sih untuk sekarang aja supaya kalian bisa paham.
Ayo cepat ditunggu. Nanti yang jawabannya benar dapat kue. Kuenya nanti diambil sendiri ke sini. Kembang pertemuan ini chat saya itu adanya di tengah, jadi nutupin kalimatnya. Gimana ya caranya ya? Kalian pasti chatnya ada di sebelah kanan ya? Ada di sebelah kanan, jadi Iya, Bu. bisa. Nah, caranya gimana? Jadi ketika saya klik, Jangan di full screen, Bu. oh di itunya ya, sebentar. Iya. Oh di Kayaknya kalau share screen nggak bisa, Bu. Oh iya ya. Oh iya, kalau tadi sih muncul ketika ini. Oh iya nggak bisa, soalnya maksud saya biar bisa lihat kalimat yang salahnya, terus perbaikannya ini gitu. Jadi kiri dan kanannya gitu. Oh iya nggak bisa ya. Nomor 4 dulu, penjelasan. Penjelasan soal itu ya, ini tidak pakai dengan. Tetapi misalnya ini mau pakai dengan penjelasan semacam itu, nah apa coba? Misalnya saya mau pakai kalimat itu dengan. Kalau tadi satu membuang dengan bisa, penjelasan semacam itu udah dapat membangkitkan, betul. Tapi kalau misalnya ingin pakai dengan, bisa juga. Ditambah subjeknya, Bu. Ya, coba gimana? Dengan penjelasan semacam itu, kita dapat bla bla bla. Bisa. Bisa. Misal kayak gitu, dengan Bu. penjelasan kita dapat, jadi kita dapat membangkitkan semangat mahasiswa, bisa juga dengan itu. Satu lagi bisa, misalnya pakai tadi bisa, jadi yang pertama buang dengan, yang kedua menyelipkan subjek. Satu lagi, ada cara satu lagi, kira-kira gimana? Siapa yang bisa? Cepat. Ada yang tidak tahu? Misalnya ini mau pakai dengan, tapi diubah. Bisa dengan cara lain apa lagi gitu. Dengan itu bisa, dengan penjelasan itu kita dapat membangkitkan, kami dapat membangkitkan, bisa dosen dapat membangkitkan, atau pegawai dapat membangkitkan, nah atau orang tua dapat membangkitkan misalnya. Nah, tetapi bisa juga tidak menyelipkan subjek. Saya mau pakai dengan penjelasan semacam itu. Terus diapain lagi nih kalimatnya supaya tidak salah dan sesuai dengan strukturnya. Ayo. Piye iki? Kepriben. Kepriben yang dari Banjarnegara. Kepriben iki. Tadi siapa? Sinta ya? Iya, Bu. Ayo Sin. Iya. Kepriben iki ya. Iya, nomor 4, Bu. Pada mudeng toh ya. Oh, sudah nomor 4. Misalnya mau pakai dengan. Tadi kan sudah ada yang menjawab dengan pakai dengan bisa, dengan menyelipkan. Tetapi misalnya kita mau pakai dengan tapi bukan menyelipkan, dengan cara lain bagaimana? Lah kepriben lah. Nyong kudu ngerti ya. Nyong tuh saya ya. Kalau kamu apa kalau kamu? Kalau buat teman yang sebaya itu ko. Tapi kalau buat yang lebih itu jenengan. Oh, jenengan. Oh, tetap jenengan juga ya. Jenengan, oh ya, ko ya, berarti ko ya. Koe maksudnya ya.
Dari kowe Enggak, gitu kan? enggak. Nah. Iya sama kowe sih, tapi kalau di sini pakainya ko, enggak kowe. Oh, kok ya. Oh, saya kira nyong. Lah kepriben. Kok ngerti apa ora ya? Ayo Sinta cantik, cepat jawab. Jangan malu-malu lah ya. Ojo sini Sin lah, jawab bae lah. Bisa Sin, cepat. Bisanya kalau nggak pakai dengan, Bu. Iya. Bisanya emang Pak nggak pakai dengan aja ya. Dengannya yang dibuang ya. Lah kepriben, kalimat yang liane kepriben lah Sinta. Tadi sudah, yang pertama membuang dengan, yang kedua menyisipkan, yang ketiga ayo siapa yang bisa? Ayo Bu, enggak. kalau mahasiswanya jadiin subjek Gimana? dengan penjelasan semacam itu, mahasiswa dapat membangkitkan semangat belajar. Sama aja ya, Bu. Amanya atuh sami mawon eta mah atuh sami wae salah. Jika nu tadinya bunya eta mah. Eta mah sarok keneh kehet eta mah atuh. Atuh, alah kumaha atuh nya, Bu? Kela. Kumaha geningan hese tah bahasa Indonesia teh nya. Nah. Aduh, Clue naon, Bu? Hiji deui. Saya nggak paham, Bu, ngomong apa. Wah, Bu, saya juga, Bu. Ini pelajaran bahasa Sunda ya, Bu? Waduh. Saya juga nggak paham, Bu. Enggak, saya mau ngeledekin itu aja. Jadi kalian jangan, aduh, ya, Bu Rini suka ngomong, enggak, saya sih sesuai dengan coba. Cuman yang bisa 2 itu, yang bisa saya tirok gitu. Kalau bahasa Joshua di mana? Sumatera ya? Joshua Ya, Batak Bu, bukan? bahasa Melayu. Melayu. Oh, Melayu ya. Saya bisa kalau yang di sana saya cuma ngertinya benar keterlaluan kau. Itu aja taunya. Ya, yang lainnya nggak ngerti. Tadi yang dari Garut itu tetap salah maksudnya. Ya sama aja dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Belum juga benar gitu. Itu dalam bahasa Sunda itu ya sami mawon lah, pada baik gitu. Kalau kata bahasa Sinta pada baik ya Sin. Ya, jadi gini, tadi ya pada baik salah ya. Itu maksudnya salahnya sama aja gitu. Bu, ya. Kalau dengan penjelasan semacam itu, semangat belajar mahasiswa dapat dibangkitkan itu gimana? Iya, bagus. Itulah benar ya. Betul. Jadi gitu. Benar, Bu. Gitu, Bu. Nah, jadi ada 3 caranya. Yang pertama, membuang dengan. Itu tidak hanya dengan ya, untuk preposisi yang lain juga begitu. Yang kedua, dengan menyisipkan. Asal nyambung gitu ya, menyisipkan subjeknya. Yang ketiga, dengan membuat kalimat itu menjadi pasif. Dengan penjelasan semacam itu dapat dibangkitkan semangat belajar mahasiswa. Jadi apa yang dapat dibangkitkan dengan penjelasan semacam itu? Apa yang dapat dibangkitkan? Ya ini akhirnya semangat ini menjadi subjek kalau dipasifkan gitu. Yang pertama, tar dulu. Ini lupa portal dulu udah berapa nih. Ya, jadi yang pertama membuang preposisi, apakah dengan, apakah pada. Yang kedua menyisipkan subjek, tapi yang ada kaitannya tentunya. Yang ketiga dengan membuat kalimat itu menjadi pasif. Nah, tapi kalau menjadi pasif pasti jadi strukturnya berubah dan subjeknya juga akan berubah gitu. Dah, alhamdulillah aman dulu. Nah, gitu ya. Jadi gitu. Terus tadi yang kedua, yang pertama dulu untuk mengatasi masalah. Para pakar belum turut terlibat untuk mengatasi ya. Terus bahasa nasional dewasa ini menghadapi ya, yang penting ada subjeknya. Terus
pertemuan antara guru dan mahasiswa telah memutuskan. Nah, kalau kita mau tetap pakai apa ini? Nah, kalau mau pakai dalam, tadi kan itu yang pertama, buang kata dalam. Pertemuan antara guru dan mahasiswa telah memutuskan. Jadi subjeknya adalah pertemuan antara guru dan mahasiswa, subjek. Telah memutuskan predikat, langkah-langkah dan seterusnya sebagai objek. Nah, sekarang kalau pakai dalamnya tetap ada, gimana? Kalau dalamnya tetap tidak kita buang. Dengan cara yang tadi. Coba lakukan. Pasifkan, Bu. Ya, dipasif. Pasifkan, bukan pasif. Pakai F, Kan Bu. ya. Pakai F. Salah ya. Pakai F. Bukan F. pakai F. F. Ya, jadi ini kalau mau dipasifkan bisa, dibuang kata dalamnya juga bisa. Ya, gitu. Dalam pertemuan itu bisa juga kami. Dalam pertemuan antara guru dan mahasiswa, kami telah memutuskan. Misalnya kami itu panitia lah, atau siapa gitu. Nah, yang ketiga, ya dibuang kata mengenai bahasa nasional dewasa ini ya. Jadi subjeknya adalah bahasa nasional. Yang ketiga tadi sudah. Yang kelima tadi belum ya. 5 gimana coba? Siapa yang mau? Sukarela aja. 5 belum saya tunjuk soalnya tadi. Coba serabutan aja. Para pakar perlu untuk mengatasi para pakar bisa. Para pakar perlu hadir untuk maksimal itu para pakar diperlukan pelibatan pakar. Para pakar juga bisa. Ya, ini gimana nih nomor 5? Pada bagian ini akan dibahas. Disisipkan bisa, Bu. Ya, pada bagian subjek. ini. Ya, pada bagian ini. Nah, kami akan membahas. Enggak, ini aja Kami tinggal akan buang membahas. tentang. Nah, kami Tentang akan membahas bisa menjadi. Nah, ini tidak usah. dihapuskan. Pada bagian ini akan dibahas perbedaan sifat dan keadaan. Jadi subjeknya kan perbedaan sifat dan keadaan. Atau pada bagian ini saya akan membahas perbedaan sifat dan ini bisa. Bagian ini akan membahas. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan antara predikat ini tidak ada. Setelah predikat itu bisa objek, bisa pelengkap. Tapi di sini karena kalimatnya pasif tidak ada ini. Tidak, dan bukan sebagai objek melainkan sebagai pelengkap. Nah, satu lagi pelayanan kantor pelayanan ini coba gimana? Ini 2 subjek kalau ini. Pelayanan kesehatan. Di kantor ini pelaksanaannya. Nah, pelayanan kesehatan di kantor ini pelaksanaannya kan sama tadi seperti penyusunan itu. Siapa yang bisa? Kalau yang jawabannya benar boleh pulang. Ya memang udah selesai, Bu. 9.10 ya. Gimana coba? Jawab cepat. Pelaksanaannya dihilangin, Bu. Ya. Pelayanan kesehatan di kantor ini akan dimulai pada bulan depan. Atau pelaksanaan pelayanan kesehatan akan dimulai bulan depan. Jadi jangan 2 subjek sama dengan yang tadi yang naskah proklamasi gitu. Itulah ya intinya. Ada yang sampai sini itu masih kalimat tunggal semua. Jadi minggu depan kalimat majemuk dan efektif. Jelas itu. Sebelum lupa, insya Allah minggu depan kuis lagi ya. Kuis untuk yang materi yang 4 pilihan kata ya. Yang hijau atau apa sih? Pokoknya bukan hijau deng, biru atau apa ya. Pokoknya materi yang untuk pertemuan keempat. Mudah-mudahan tidak lupa. Hari Selasa ya. Insya Allah Selasa minggu depan. Baik, ada pertanyaan kah? Atau bingung? Mau bingung juga, Bu. Mau nanya juga bingung. Iya, silakan.
Ada pertanyaan. Ada yang ditanyakan? Maaf Bu, izin bertanya. Untuk Ya, silakan. minggu depan itu hari Selasa atau hari Jumat, Bu? Oh iya ya, Jumat lah ya, lupa saya. Ya lupa bahwa ini jadwal pengganti. Iya, Jumat sih tetap berarti yang pukul 2 ya, biasa. Biasa aja, jadwal rutin aja. Kecuali saya ada rapat atau apa gitu. Tapi mungkin enggak lah. Kayaknya enggak sih. Ya gitu. Jadi Jumat biasa jadwal normal. Ini kan jadwal karena kita ganti minggu depan dan ternyata walaupun saya sudah nawar, boleh enggak, dosen lain juga sama tuh di grup, boleh enggak tetap aja PJJ gitu, toh juga kami juga ada waktu, kemudian mahasiswa juga di rumah, tapi ternyata portalnya yang tutup. Jadi portalnya tetap tidak bisa, jadi tetap semua kampus, bukan hanya kampus ini, di kampus yang lain juga sama, saya nggak boleh juga ngisi gitu. Ya, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak? Sudah, paham ya? Awas kalau enggak loh. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya akhiri pertemuan ini. Sampai berjumpa lagi, insya Allah hari Jumat minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Semangat. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.